SRJ, ketemu lagi dengan kami di SRJ Yamin Market. Kali ini kita bakal ngomong masalah apa sih yang bisa membuat toko SRJ itu rugi. Kan kita kan usaha, namanya usaha pengen untung ya. Nah ini apa aja yang bisa bikin kita toko SRJ itu rugi, terus bagaimana solusinya biar kita nggak rugi lagi. Nah, untuk itu kita bakal tanya jawab aja dengan ibu di sebelah saya. Oke, sebutkan satu hal yang membuat toko SRJ itu rugi, satu persatu dulu. Satu persatu ya. Kalau apa ya? Yang pertama itu kan kebanyakan orang gini, apa namanya? Misalkan di toko ya, kadang kita nggak kerasa, ternyata kita rugi. Sebenarnya nggak kerasa ya, kita rugi, tapi kalau cari segi hitungan itu kita rugi. Nah, salah satu faktor yang membuat kita rugi itu yang pertama adalah satu, barang rusak. Barang rusak. Iya, barang rusak. Barang rusak itu bisa disebabkan karena dimakan hama, jadi kayak dimakan tikus, dimakan semut, kayak gitu. Terus ada kemasan yang sobek, terus barang-barang expired, barang yang terlalu banyak overstock dan akhirnya expired, nggak laku, itu namanya barang rusak. Tapi kan bisa diretur. Nggak semua barang yang kita beli itu bisa diretur, apalagi kita belinya di grosir kayak gitu kan, namanya nggak bisa diretur. Ada juga yang barang yang perjanjian awal kita dengan sales itu ada yang ini barang ini nggak bisa diretur kayak gitu. Terus ada juga barang itu bisa retur asalkan tidak kena tikus, tidak kena misalkan bocor dimakan semut. Nah itu kan faktor tokonya sendiri dalam penyimpanannya bagaimana, kenapa kok bisa begitu, akhirnya di distributor itu nggak mau nerima returnya kayak gitu aja. Tapi ada juga yang mau kayak gitu. Nah yang nggak bisa diretur tadi itu termasuk barang rusak dan nilainya itu termasuk nilai kerugian kita. Itu otomatis buang ya. Jadi kerugian dari modal kita nggak balik. Iya, modal nggak balik, rusak. Barang rusak. Jadi kalau barang rusak karena nggak bisa diretur karena hama itu solusinya seperti apa? Ya, solusinya ya kita bersihkan toko ya. Bersihkan toko secara reguler, terus jangan sampai ada barang-barang yang nyelip. Jadi kita penataan barang ditaruh di mana itu harus tahu. Misalkan tidaknya kalau tidak di sini, di gudangnya di mana itu harus tahu juga. Terus yang itu lagi itu overstock, kadang-kadang overstock, kadang-kadang nggak tahu barangnya di mana, ada yang selip di sini, nggak taunya selip makan tikus kayak gitu. Sistem FIFO juga ya. Sistem FIFO juga. Itu menghindari expired. Ya, jadi first in first out. Jadi barang yang kita lihat tanggal kadaluarsanya ya. Kalau yang baru datang taruhnya di belakang, kalau yang lama masih di depan. Jadi nanti biasanya kan customer kalau ngambil barangnya kan yang di depan itu mengurangi kemungkinan expired. Kalau yang tikus dan semut, kebersihan. Tikus dan semut ya kebersihan, kita cek reguler lah barangnya. Terus penyebab kerugian toko yang kedua. Yang kedua itu harga yang nggak update. Update harga. Kadang itu sales, kadang-kadang kita kan ada yang belanja di grosir, ada yang belanja di sales atau distributor. Itu kadang nggak semuanya itu ngasih tahu gitu, Mbak harganya ada kenaikan, dikasih list price list harga, itu nggak semua. Itu ngasih taunya saat itu apa harusnya seminggu sebelum atau kunjungan sebelumnya? Biasanya sebelumnya. Kalau yang bagus, kalau di sudah yang bagus, Mbak untuk bulan depan ada kenaikan, dikasih price list seperti itu. Kadang dari pihak toko
jadi kasih tahu tapi kadang lupa nggak update. Terus kadang juga dari salesnya nggak ngasih tahu, tiba-tiba harganya udah berubah kayak gitu. Jadi pastikan juga dari pihak toko juga aktif juga ke sales, misalkan Mas ini ada kenaikan harga, misalkan nggak dikasih tahu ya kita yang nanya lah ya. Kalau misalkan udah lama nggak update nih, coba Mas ada price list harga terbaru nggak kayak gitu. Misalkan Unilever itu kan banyak banget tak itemnya, jadi price listnya diminta, jadi kita cross check satu-satu, ini harganya sudah cocok belum, sudah cocok belum kayak gitu. Soalnya gini, kalau misalkan ada kenaikan biasanya dari sistem kenaikan bisa 5-10% loh. Jadi kalau misalkan pertama ya kita dapat harga 9.000, misalkan biskuit ini harganya 9.000 dari distributor, terus kita jualnya misalkan 10.000. Nah 3 bulan kemudian ternyata ada kenaikan harganya jadi 10.000 dari distributor, kita nggak update nih, harganya akan tetap 10.000, berarti kita kan kerja bakti namanya itu berarti ya. Jadi kita pulang 10.000 jual 10.000, kita nggak dapat untung kayak gitu. Karena itu kalau nggak masih update harganya sama, ya. harganya lebih Nah, mahal. kalau misalkan harganya dari distributor ternyata 11.000. habis itu kita jualnya tetap 10.000, ya udah kita kayak apa ya dinas sosial. Itu kalau update harga dari sales. Kalau update harga di program kasirnya ngefek apa enggak? Maksudnya? Kalau kita lupa ngupdate harga di program kasirnya, kan Ya. bisa aja toh harga naik tapi kita nggak update ternyata. Ya kita jangan sekedar tahu saja, ya harus diupdate di apa namanya, misalkan di raknya sudah dikasih harga label harganya data yang diganti, ya nggak ngefek orang masuk di komputernya harganya masih lama, jadi otomatis yang di sistem kasir itu sudah harus diupdate harganya kayak gitu. Berarti solusinya adalah reguler menanyakan ke salesnya ada kenaikan harga apa tidak. Ya, terus gini aja, kalau misalkan ini ditulisi di tokonya apa jenenge, bila ada kenaikan harga, sales wajib memberitahu ke itu apa namanya, ke pihak toko. Jadi kita apa namanya, nggak selalu ngecek terus kayak gitu, ngeceknya pas ada kenaikan harga aja, jadi kan nggak capek. Itu tadi dua hal yang membuat toko rugi. Terus hal ketiga yang membuat toko rugi. Hal ketiga adalah kesalahan dari kita sendiri. Kesalahan dari kita sendiri. Dari kita yang sendiri, punya toko ya. atau karyawan toko. Yang punya toko atau karyawan toko itu biasanya di kasir. Itu kalau ada yang sudah pakai apa namanya sistem kasir itu, kadang barang itu nggak ke barcode tapi sudah masuk kresek kayak gitu. Jadi ada juga misalkan orang beli 10 tapi nginputnya keliru 9 kayak gitu, kan kita rugi 1 kayak gitu. Terus ya itu sih, jadi kesalahan penghitungan pada waktu apa namanya, penjualan. Kalau berarti itu kesalahannya adalah barangnya sudah dikasih tapi mereka tidak bayar sesuai barang yang dikasih kan berarti ya? Iya. Nah, jadi ruginya full itu 100%. Iya. Karena barangnya kita kasih dengan cuma-cuma itu. Iya, dengan cuma. Nah, itu solusinya gini. Jadi misalkan ada, kita sudah barcode ya, satu persatu dipisahkan mana yang sudah terbarcode, mana yang belum. Terus sering juga saya kasih tahu ke kasir, dicek juga jumlah itemnya yang masuk ke sistem kasir. Misalnya orang beli jumlahnya berapa itemnya varian gitu ya? berapa varian, kan ada keluar item barangnya. Misalkan orang beli 10, di komputer ada nggak 10, kalau misalkan sudah cocok berarti sudah benar. Kalau misalkan loh di sini kok ternyata di komputer kok 9 loh, kok barangnya 10, berarti ada item yang belum masuk. Nah, bisa dicek lagi barangnya mana yang belum masuk. Double check ya. Iya, kayak gitu. Kalau masalah kembalian itu udah hampir jarang ya. Kembalian apa? Kesalahan waktu ngasih uang kembalian. Iya. Nah, kalau kesalahan untuk ngasih kembalian itu bisa terjadi kalau yang belum pakai sistem komputer. Kalau sudah komputer sudah ada ya. Itu sudah ada Kembaliannya berapa? Kembaliannya berapa? Total belanjaannya berapa? Dia bayar pakai uang berapa? Kembaliannya berapa? Jadi kita tinggal nyontoh aja, nggak usah ngitung lagi. Soalnya dulu itu pernah kejadian sebelum saya pakai
sistem komputer itu sering Karena ngitungnya penghitungannya manual. iya ngitungnya manual itu banyak yang kelewat, akhirnya banyak yang kelewat, apalagi kalau kita yang ngasih cuma satu orang jadi ngitung sama itu kadang-kadang ada yang kelewat. Apalagi katakan ada kelewat ngitungnya lagi kalau nggak double check itu nanti jumlahnya itu kadang salah. Gitu. Oke, itu tadi 3 hal yang membuat toko SRC itu rugi. Yang terakhir tadi adalah kesalahan dari SDM kita sendiri, input barangnya keliru. Jadi kita ngasih barang itu secara cuma-cuma. Solusinya harus di double check jumlah yang masuk sistem berapa sama jumlah aktualnya berapa. Cuma sekedar ngitung aja, tidak ribet. Daripada kehilangan barang itu sama sekali. Terus ada lagi nih barang hilang. Jadi yang membuat toko SRC rugi yang keempat adalah barang hilang. Barang hilangnya karena apa ini? Bisa jadi diambil sama customer, dicuri, terus bisa juga diambil sama karyawan kita juga bisa. Diambil karyawan. Bisa jadi barang hilang. Kejadiannya kayak gini modelnya seperti apa? Kalau dicuri berarti ya diam-diam dia ngambil barang. Iya, diambil. Kayak dulu pernah ada di Video sebelumnya itu kan kita ternyata anak kecil gerak-geriknya seperti apa. Nah, rata-rata itu yang saya temukan itu ya kadangnya diambil tuh barangnya nggak seberapa, barang sepele. Dulu tuh pernah malah ada sampo, saset sabun. Itu kan harganya juga nggak seberapa gitu kan. Aneh gitu maksudnya. Jadi orang yang mencuri itu orang-orangnya itu kadang agak aneh. Tapi kelihatan kok gerak-geriknya itu, orang misalkan mau berbuat jahat, mau mencuri kayak gitu pasti kelihatan orangnya. Kalau diambil karyawan bisa jadi, tapi kemungkinan itu jarang banget sih. Jarang banget. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Dilakukan. Jadi ya kita harus tetap waspada. Kita tetap waspada dan tergantung juga kita perlakuannya ke karyawan. Perlakuan ke karyawan itu bagaimana gitu kan. Jangan anggap aja karyawan itu bukan bawaan ya, teman kerja gitu ya. Teman kerja terus gimana ya? Kalau kita ya kasih pengertian aja. Kalau misalnya kita untung, kita tokonya bisa bertahan ya pasti juga akan mereka tetap bekerja di situ. Ya. Kalau ketahuan sekali aja nggak jujur gitu ya udah kan nggak bakal dikeluarkan lah ya. Kayak gitu. Terus kalau solusi preventifnya seperti apa? Ya kita pasang CCTV lah. CCTV ya. Iya. CCTV sih sebenarnya ndak bisa otomatis menangkap pencurinya ndak. Dia itu cuman sekedar warning woro-woro bahwa ini loh toko ini tuh ada fasilitas CCTV-nya, yang kamu lakukan itu dipantau, jadi dia akan lebih berhati-hati lagi kalau mau melakukan tindak kriminal, akan mikir 2-3 kali lagi untuk melakukannya. Sebenarnya nggak jadi aja lah, dia tahu bahwa di situ ada CCTV-nya. Terus solusi yang kedua mungkin ya, jadi kita juga ketika orang masuk itu kita juga memperhatikan mereka, diperhatikan gerak-geriknya. Jadi dikasih tahu juga kasirnya kalau ada orang masuk itu ya silahkan perhatikan apabila dia membutuhkan sesuatu atau ya gerak-geriknya mencurigakan. Jadi ya ketika ada orang masuk ya jangan terus masih ngobrol sama kasir lainnya atau mainan HP atau kayak gitu. Ini juga kita kasih pengertian juga ke karyawan kita gimana cara handle customer kayak gitu. Tuh, kerugian yang keempat adalah barang hilang. Yang kelima masih ada lagi nggak? Kelima yang bikin kita rugi. Mungkin sementara itu aja. Teman-teman bisa kalau misalkan ada lagi yang bikin rugi toko kita,
coba deh tulis di kolom komentar ya. Biar kita bisa sharing-sharing kita lagi bisa ya. sharing lagi. Atau mungkin ngebon mungkin ya. Orang Utang. ngebon, ngutang. Lah itu banyak juga yang nanya, Mbak, gimana Mbak, ya pokoknya- caranya biar nggak ngutang? Kasih tahu ya, pakai karyawan, nggak berani ngutang. Bener. Bener itu, nggak berani ngutang. Soalnya apa ya, si karyawannya nggak mau Nggak mau ngutangin. ngasih utang karena Nggak aturannya ya berani. aturannya itu. Aturannya itu dan Kita nggak- mau ngasih utang itu karena ya kita nggak enak sih sebenarnya ya, Iya, kalau masih sama tetangga tetangga. atau saudara atau apa. kalau kita Soalnya Saya gini sih kalau masalah utang piutang itu ya. Jadi ribetnya itu kalau misalkan ada perjanjiannya dengan tertulis dan itu benar-benar dijalankan oleh kedua pihak, tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Cuman kan yang dilakukan di Indonesia itu lebih ke kok gak diutangi, kok istilahnya sombong amat nggak mau ngasih utang. Padahal ketika kejadiannya nanti amit-amit dia nggak bayar utang, kita nagihnya itu loh kayak ngemis gitu. yang Jadi- punya uang malah Yang punya uang malah susah nagihnya. Jadi memang di Essential Minimarket terutama itu dari pertama itu sudah tidak menerima utang sama sekali. Jadi ya istilahnya konsep kita ya modern market. Jadi bayangannya gini lah, apa iya ada orang mau ngutang di Alfamart dan Indomaret, tensin kali. Nah, ketika toko SRC-nya itu sudah punya kelas tersendiri, dia kelasnya adalah modern market, kita akan otomatis nyaring konsumennya sendiri-sendiri kok. Jadi orang yang bahkan mau ngutang pun juga bakal mikir 2-3 kali lagi untuk iso nggak ya ngutang di sini. Kayaknya nggak bisa deh, dan memang kita tidak melayani utang piutang. iya, soalnya dari pengalaman dulu kan sebelum saya pegang itu kan dipegang sama ibu saya. Nah ibu saya itu juga cerita kalau misalkan banyak sekali bon utangan yang nggak terbayar, dan itu banyak Dan banget sudah banget itu. berlarut-larut sampai bertahun-tahun, Sampai lupa. sampai bahkan orangnya lupa sampai Heeh. ini. Banyak banget Padahal ya. kalau dihitung-hitung, kalau kita jualan retail itu ya uang segitu masih bisa muter buat modal lagi. Iya. Jadi hal yang membuat toko kita rugi bisa jadi adalah utang. Jadi solusinya adalah ya jangan ngasih utang. Bagaimana caranya nggak ngasih utang? Ya kita mending taati aturan. Kita bikin aturan aja, tidak melayani utang piutang kayak gitu. Ya mau dicap sombong, mau dicap apa ya karena kita memang tidak melayani. Mau gimana lagi? Mungkin di toko lain bisa ya silahkan, tapi di toko kita tidak melayani utang piutang. Lebih banyak tidak menguntungkannya bagi toko daripada menguntungkannya. Misalkan kita mau nambah di bunga lah, katakanlah di bunga ditambah harganya, kita juga nggak boleh kan kayak gitu. Secara agama juga nggak boleh. Mending ya wes kalau mau bantu ya bantu aja. Soalnya kalau orang utang itu tuh biasanya gini, kalau misalkan dia belum bayar ya dia kan belanjanya itu nggak ke kita lagi, Ya. pasti ke tempat yang lain. Pasti ke kayak tempat gitu. yang lain. Heeh. Jadi kita akan menyetop satu Iya. arus pelanggan kita. Nah, sama aja akhirnya. Sama aja Heeh. akhirnya. Jadi mending kita nggak ngasih Mending utangan nggak ngasih aja. utang aja sekalian. Jadi orang yang ke situ itu udah otomatis dia bersedia untuk membayar. Kalau kita ngasih utang terus dia nggak bayar, dia akan malu Dan pindah ke toko lain. Dan terus ngapainnya sama aja. Sama aja. Akhirnya kita yang rugi. Saya yang rugi. Ya, itu yang buat toko-toko kita 5 hal yang membuat toko SRC itu bisa rugi. kalau ada lagi tulis di kolom Silakan. komentar, nanti Komen, kita kita- coba bahas lagi ya. Jadi cukup di situ aja. Kita lanjut next Next video. time kita coba bahas itu ya. Dadah.